Pak Khairi agak, Pak Miftah Khairi agak sinyalnya agak lemah kayaknya. Pak, Iya, halo. iya, kedengaran? Gimana suaranya? Iya, kedengaran. Nggih. Menunggu Pak Miftah Khairi ya. Nggih, karena Pak Khair kayaknya berbarengan dengan suatu kegiatan kayaknya tadi di chatnya. Nggih, sami kula nggih sakjane pembukaan pramuka kali Pak Khairi niki Wang. Cuman Oh, ngoten. kula tinggal mawon, kula nggih panitia. Oh, alah, Kula nggih. rugel riyen. Sehat-sehat Bapak, banyak kegiatan yang diampun. Las-lasan itu cek gak iso mbok ngene-ngene. Cek gak iso puter. Nah, kan wis gak iso puter kan iso adep ngene kabeh kan. Terus Bentar nggih, 5 menit tak buka laptop riyen nggih, kedap. Maksud niku ngelatih volley niku mau ngurus lapangan kedap nggih. Memang Pak Fajar. Maaf. Nggih, kedap. Nggih, Bu Arafa. Monggo pun siap ta niki. Rukol ini pun siap panjenengan. Masih belum Pak, soalnya tadi saya ada pendampingan. Tadi jadwal saya pendampingan. Alhamdulillah sudah selesai. Iya, hari ini. Saya masih besok kalau tidak salah di Selasa. Oh, gitu ya. Karena Pak Didinya masih kembawean. Oh, Pak. nggih. Kok suaranya jenengan loro dok wong ngoten lho. Jelas? Nggih, jelas kadang wong. Kula pakai headsetnya kula lepas mawon nggih. Kersane. Oh, ngoten. Nggih, mboten apa-apa. Pun jelas tadi niki. Pun jelas tadi. Jelas napa mboten? Nggih, jelas ya Pak, sudah enak. Jelas nggih. Niki sing mriki niku Pak Eko, Pak Fajar apa Pak Miftah Khairi nih? Sakjane ngoten. Kalau lihat dari kemarin sih Pak Fajar ya Pak yang masuk yang terakhir kita itu. Pak Fajar yang terakhir lanjutan iki. Napa, Pak? Monggo Pak Fajar. Napa, Bu? Kalau ikut. Apunten mboten fokus niku mantuk ing lapangan. Brofa. Kula maret jenengan mawon. Monggo Brofa. Halo. Monggo Brofa. Monggo. Ada suara. Saya sekitar tadi udah mriki lho. Nggih Bapak, untuk sesi kolaborasi pada sore hari ini, yakni tugas dari kita tentang mendiskusikan dan menyusun dari 5 ide penerapan dari 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dan modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. 2. Susunlah ide pemuatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK.
Untuk formatnya dapat kita unduh di titik 3.1 dan tabel 3.2 di sini. Sekedap tadi, oke. Saya nampun. Pak, mohon maaf, kesenggol anak kula keluar tadi. Nanti kilo kakak. Pak, mau Pak dilanjut, Pak. Sudah, Pak. Nontonnya pokok. Pak, tabelnya, Pak. Adik. Sinten sing nge-share niki? Pak Fajar. Oh, kula ta Pak, nggih siap. Kula tak nge-share sekedap. Kula buka irin. Cuman gini Bu Arafah, itu kan ada pilihan di tingkat jenjang pendidikan, ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. Apakah semuanya itu kita bahas atau salah satunya, katakanlah di TK atau di SD, ngoten? Emang Pak, mohon maaf, kita itu disuruh memilih salah satu ataukah semuanya dibahas atau bagaimana Bapak untuk perintahnya itu? Untuk perintahnya itu loh, kita bahas semuanya ataukah cukup satu saja gitu? Oke. Kenapa? Kalau bahas semua, berarti per jenjang itu kita bahas. Kalau enggak ya kita pilih salah satunya saja. Itu yang kolom kedua, kolom kedua. Tapi kolom yang pertama tetap kita harus mengisi dulu atau membahasnya satu persatu. Pak Fajar, Nggih Pak, kedap. kula mawon tak sing share. Nggih Pak, nggih. Matur suwun. Niki nggih. Nggih. Pun ketinggal. Sampun. Ya. Monggo. Ini kolom tabel yang pertama yaitu tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Jadi di sini kita harus mengisi yang pertama bentuk implementasi pengajaran atau eksplisit atau integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan kelas dan budaya sekolah. Nah ini kira-kira apakah sudah
ada gambaran atau barangkali sudah ada punya sesuatu yang harus ditempatkan di kolom ini lebih cepat, lebih baik, barangkali seperti itu, nggih. Nggih. Pun nggak ada toh, Pak Fajar, ya? Belum Pak. Saya cari materi-materi dulu ini Pak, Mas Yan. Ngoten nggih. Nggih. Kalau jenengan nggak ada, nggih monggo Pak, kita bahas sareng-sareng. Ini saya punya, Pak. Artinya Nggih. kemarin sudah mencoba itu tentang penerapan KSE ada di tiap tingkatan, katakanlah tingkatan TK, kesadaran dirinya itu seperti ini, kemudian tingkat SD, kemudian juga tingkat SMP, SMA, kemudian tingkat universitas. Barangkali ini bisa ditempatkan langsung di kolom, tapi tetap kita nanti akan saling berbagi, artinya satu sama lain saling melengkapi. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Nggih, seperti itu. Monggo. Ini juga ada kemarin juga cari-cari di Google, di internet juga ada, cuman tetap kita harus saling berkolaborasi. Apakah ini sudah pas atau perlu kita rubah lagi atau perlu kita tambahi lagi? Monggo. Seperti itu. Ya, monggo Bu Arafah. Bu Arafah, barangkali. Bentuk kesadaran diri. Berarti saya lihat referensi-referensi itu berdoa bersama dan lain-lain gitu tuh Pak. Seperti itu. Apa seperti itu? Benar? Nggih, saya ketemu. Diawali dengan berdoa. Ya. Ice breaking termasuk juga seperti itu. Oh, ya. Mulai berpikir. Istilahnya menumbuhkan semangat gitu nggih. Nggih. Berarti untuk kesadaran diri dimulai dari berdoa dulu, Pak. Dipimpin oleh ketua kelas. Nggih. Nggih. Saged ngetik mboten? Diketik mawon ta langsung kersane sketsa, Pak. Nggih, monggo. Ketik mawon ta. Nggih, langsung diketik mawon. Napa mawon? Terus sing ngetik ta? Berdoa ngoten nggih. Ya awal dengan berdoa langsung berdoa mawon. Guru mengajak murid berdoa sebelum mulai pelajaran. Nggih, ngaten ta? Nggih. Apa guru mengajak murid berdoa sebelum pembelajaran dimulai? Nggih. Guru mengajak berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Terus deskripsi kegiatannya yang dilakukan guru, buatan deskripsinya di sini toh Pak. Oh. Ini. Jadi ini hanya poin berdoanya saja, kemudian deskripsinya seperti ini. Ingat enggak? Kalau pindah tak? Oh, nggih Pak, leres, nggih. Ingat, ini berdoa. Doa saja, nggih. Atau pembukaan dulu. Betul tak? Pembukaan. Nggih, sama saja nggih. Pendahuluan nggih sami, pembukaan nggih sami. Berdoa, ngerti enggak? Nggih. Terus deskripsi siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, kemudian kebutuhan perlengkapan. Nggih. Yang terlibat yaitu guru dan siswa. Siswa, betul, nggih.
di dalam kelas. Nggih, betul. Kelas, waktu atau durasi 10 menit atau 5 menit? 10 menit, Pak. 10 menit, nggih. Karena biasanya ada apresiasi dulu, kadang-kadang ada salam-salam, disapa dan lain-lain. Nah, biasanya seperti itu. Iya. Sampun. Ampun. Terus manajemen diri. Manajemen diri apa ya? Manajemen diri contohnya persepsi ini kok apa ya manajemen diri ini? Manajemen diri itu persepsi itu Pak, ice breaking juga sama yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, mengaitkan dari hal-hal luar. Napa kula mau entas ngetik kene? Oh, nggih monggo. Caranya menjadikan buat ke screen bagaimana tuh Pak? Kula kok mboten saged ketahui. Kalau utik-utik nih kok. Ngeten jenengan kula stop sedian nggih. Jenengan klik napa jenenge? Share screen. Itu kan ada pilihannya tuh, Pak. Di atas itu ada 3 pilihan, ada Chrome tab, ada Windows, ada entire screen. Gitu. Di share screen. Diklik itu keluar 3 Chrome, Windows, entire screen. Itu jangan klik yang Windows baru di jendela. Oh, itu nggih. Tapi buatin jangan klik, baru share. Nah, entire screen itu semuanya tercover atau semuanya bisa tampil di layar screen-nya itu. Gini, Pak. Nggih, pun leres. Ya, kita mulai dari awal nggih niki. Pertama kegiatannya adalah pembukaan dengan doa. Oke. Terus deskripsinya guru mengajak murid berdoa bersama. Ini yang terlibat adalah dalam kegiatan yaitu guru dan murid di kelas dengan durasi waktu 10 menit. Monggo. Lanjut, Pak. Manajemen diri. Tempat Bapak, tempat ruang kelas, waktu awal pembelajaran, durasinya tadi sudah. Terus untuk kegiatan pembelajarannya tadi itu kan yang kesadaran diri, apakah kita nggak mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas? Apakah perlu seperti itu? Penambahan dari mempersilakan murid yang berdoa tadi. Awalnya mungkin ditambah seperti itu, Bapak. Nggih, saged mawon tambahi. Yang baru tahu istilahnya keyakinan kelas. Guru mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Kesepakatan kelas juga boleh kan, Iya, betul sekali Bapak. Terus ini yang terlibat
Yang terlibat adalah guru dan murid. Kelas itu bagaimana tuh? Ya, yang terlibat adalah guru dan murid. Oke. Oke. Sampun Bapak? Sampun Bu. Oke. Terus selanjutnya untuk yang manajemen diri. Manajemen diri itu, nah itu Bapak. Bisa juga sebelum kegiatan itu berlanjut, itu guru itu kayaknya mendudukkan anak dengan cara yang santai, dengan melakukan strategi stop gitu, bagaimana? Sebelum pembelajaran dimulai, kayak oh iya, untuk memfokuskan anak, ya biar fokus sebelum ice breaking gitu, kita melakukan kegiatan yang disebut dengan strategi stop yang sudah kita pelajari di modul 2.2 tersebut. Ya, berarti bisa juga kalau kita bacakan tujuan pembelajaran bagaimana nih, termasuk apa enggak? Artinya anak-anak itu, anak-anak itu kan nanti pikirannya, kemudian perilakunya nanti bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh gitu. Oh, maksudnya memaparkan tujuannya gitu. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Bapak, mohon maaf, ini yang untuk kolaborasi pada sore hari ini kita itu kayak membuat RPP khusus untuk sosial emosional, atau bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini yang belum paham ini. Iya, soalnya kan kemarin kan kami mempelajari bahwasanya di modul 2.2 itu kan ada yang namanya RPP khusus untuk KSE kan Bapak, dan itu kayaknya murni membahas tentang KSE di dalamnya gitu, tanpa melibatkan aspek-aspek yang lain, kayaknya seperti itu ya Pak ya. Dengan pun khatam Pak Mif, nomor tunggal sih. Belum khatam. Pak Mif itu nomor 1 Mbak, Pak Fajar, sudah selesai. Sudah kemarin itu, hebat sekali beliaunya. Semangatnya luar biasa. Baca saja sekilas. Ngoten nggih Pak nggih, berarti kita mendiskusikan tentang tujuan kegiatan pada pagi hari ini gitu. Nggih. Mandiri. Iya. Monggo Pak Fajar, bisa diklik. Ini kan masih sementara toh, nanti kan bisa. Masih barangkali kok cari referensi metode stop ya tadi ya. Monggo, atau ice breaking juga bisa. Pokoknya sebelum pembelajaran itu memfokuskan anak gitu loh Pak ya. Dan ini kan kaitannya tentang KSE, barangkali kok metode stop itu bisa digunakan sebelum ice breaking gitu. Ya Pak. Namun Bapak, pripun? Seperti ini Bu Rofa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Guru apa nih Pak? Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Apa persepsi Bu? Oke, kita gali dulu kultur budayanya dulu, dikait-kaitkan dulu, nggih. Setelah itu guru memfokuskan dari yang besar, kita kerucutkan ke lebih fokus lagi loh Bu. Kan anak masih datang kan, masih berambiangan kan. Kita kaitkan dulu ke materi, ke kehidupan yang sehari-hari. Setelah itu kita gunakan metode stop untuk lebih fokus lagi. Bagaimana seperti itu Bu? Pripun Mbak Mipun,
Cocok kan? Saged mawon. Jadi kalau kesadaran diri itu sebenarnya macam-macam kegiatan yang bisa dilakukan. Kita sudah manajemen diri loh Bapak. Nggih. Oh, manajemen nggih. Sudah manajemen ini. Pripun Bapak? Saged mawon. Guru menggunakan materi, guru menggunakan metode stop. Oh nggih, saged. Nggih, sampun, leres. Nggih, lanjut ngoten, Pak. Ya. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Biasanya itu murid diajak untuk mempertimbangkan pasti atau istilah menghargai teman sekitar, itu kan termasuk menghargai pendapat temannya, pendapat temannya kan itu termasuk kesadaran sosial. Ataukah itu Bapak kan biasanya kita akan membagi beberapa kelompok gitu. Ya kan setiap pembelajaran, apalagi untuk yang pembelajaran diferensiasi kan kita kan sebelumnya akan membagi beberapa kelompok gitu, dan dari beberapa kelompok tadi anak-anak diajak bekerja sama di dalam kelompok tersebut dan juga bisa saling menghargai dan mengenal teman. Menghargai teman-teman. Sakit menghargai keberagaman, misalkan ada perbedaan pendapat juga. Kayak biasanya di TK itu ketika pas waktu inti kan bermain kayak KPI itu kan kami membagi beberapa kelompok ya Pak ya, dan di situ bekerja sama membuat API dari balok atau apa gitu, puzzle untuk bekerja sama gitu bersama-sama setiap kelompoknya masing-masing. Itu tadi Pak Mif nih loh, perkenalan atau dapat mengenal teman satu dengan yang lainnya juga bisa masuk ya Pak ya? Iya, sakit. Untuk itu Bu, yang bentuk implementasi, berarti kolaborasi dengan teman, betul apa mboten? Nggih, mboten ngaten Pak. Nggih, betul nggih. Kolaborasi itu sebenarnya nanti kolaborasi itu nanti masuk kepada relasi sebenarnya. Relasi lebih gitu. Kesadaran sosial itu hanya menyadarkan bahwa ada temannya di dalam kelas itu tidak berarti sendiri. Cuma menghargai pendapat, menghargai teman kan nggih. Saling mengenal sama teman gitu aja gitu Pak. Bisa kayak apa itu? Teman saling menghargai, ngeten lho. Ngeten pripun? Nggih, menghargai perasaan orang lain semisal itu juga termasuk seperti itu. Atau menghormati pilihan kelompok semisal itu kan menghormati juga termasuk kesadaran sosial. Perbedaan pendapat termasuk juga. Siap. Monggo yang berikutnya keterampilan relasi. Ini yang tadi kolaborasi nggih. Pak, maaf untuk waktunya dan sebagainya tadi. Oh, langsung Mbak. Seperti tambahan siapa yang terlibat. Iya, siap Bu. Ini masuk kegiatan inti ya Bapak ya? Nggih. Nggih. Yang terlibat adalah guru dan murid.
durasi waktu Bu, yang atas tadi apresiasi dan lain-lain tadi berapa menit Bu? Yang mana Pak? Yang saya Bu, yang kita mulai dari Manajemen diri. tadi ya. Kita kalau seperti ini modelnya untuk doa 5 menit saja cukup kan? Ngoten. Nggih. Siap. Nggih, kan cuma salam dan doa saja itu 5 menit juga kan sudah cukup. Berikutnya terkait mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas itu 5 menit kan cukup. Cukup. Kan? Terus meyakinkan tujuan pembelajaran. 5 menit? 5 menit cukup? Tujuan pembelajaran, oh enggak Pak, kalau tujuan pembelajaran itu kan banyak, apalagi sanjangin jenenge kan dari mengkerucutkan keadaan juga, kebudayaan tadi. Dengan kalau lho Pak, 5 menit masuk cukup ya Pak? Kalau hanya membacakan saja tanpa menerangkan 5 menit. Oh ngoten. 5 menit sudah cukup Pak ya, monggo. Mohon maaf nggih, niki per kegiatan berarti ada waktunya sendiri-sendiri. Contoh, guru menyampaikan 5 menit. Guru mengaitkan materi 5 menit. Seperti itu dah. Per materi apa dihitung global ini? Oh, ngoten. Kita bagaimana menurut jenengan? Ya, hitungan global dan bagaimana? Kula sih senenge ya sesuai dengan per item tadi Bapak. Per item, monggo, siap. Amif, pripun Mami? Jadi kalau melihat di langsung global hasil teman-teman yang lain yang dikasih waktu itu hanya awal-awal saja, tapi di tengah-tengahnya itu tidak dikasih waktu. Global. Termasuk juga nanti ada sarana prasarana yang dipakai, misal ada laptop, ada proyektor dan sebagainya, itu juga termasuk di situ. Oh, nggih. Masuk Pak. Nggih, benjing kalau kerana kanca-kanca mohon Pak, ngoten. Siap. Pak Fajar udah belum pulang, Pak. Pak Fajar belum pulang. Nata niku Bu, lapangan voli. Oh, nggih. Semangat Bapak. Berarti ini 10 menit kalau gitu. Kalau ini mau global, ini berapa menit ini? Yang apresiasi 15 menit. Terus perlengkapan yang dibutuhkan. Sing napa Bapak? Sing yang atas pakai kesadaran diri. Ya, kesadaran diri kita pakai perlengkapan apa mboten? Mboten usah. Bisa. Terus yang kedua, Pak, yang terkait manajemen diri. Ini mulai ini saged ditambahi. Pak? Kados penambahan video dah, pakai video. Oh, LCD gitu ta, Pak? Maksudnya itu. Nggih. Ya ngoten ta? Nggih, leres, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nggih, lanjut tampilannya diagengaken, Pak. Ngajar niku, terangaken. Lah kula mboten ketinggalan jenengan pakai wajah. Nah, niki pun ketinggal ta? Ketinggal. Pun ketinggal. Nggih. Paredang Pak saged. Ketinggal. Yo. Sesek layarnya sempit, Pak. Ya. Lanjut mawon. Ini kan hanya sementara toh, nanti kita bahas lebih lanjut pada saat offline-nya nggih. Sekarang melanjut ke niku. Relasi. Relasi itu tentang komunikasinya nggih. Komunikasi antara guru dan murid, bisa komunikasi antar sesama kelompok istilahnya, sesama murid itu. Jadi ini bisa dikatakan kerja kelompok, ngoten niki saged dimasukkan ke relasi niku.
Seperti ini, Pak. Oke. Implementasinya komunikasi dan kolaborasi. Contohnya yaitu guru menyampaikan materi yang diajarkan. Yang berikutnya itu bukan gurunya, tapi siswanya, anaknya berkomunikasi dengan guru, menyampaikan apa itu ya? Ada hasil diskusi tersebut menyampaikan kepada guru dan kepada teman sejawat atau kelompok yang lain atau Iya, Pak Trin, dibaca Pak Trin, siap. Bapak akan sanjangannya. Ini durasi waktunya, Pak. Yang terlibat berarti seperti tadi, Pak, berarti. Ya guru, durasi teman sejawat, kelompok lain lah, katakan ada kelompok lain. Oke, siap. Kemudian nanti kalau durasi itu ada yang menuliskan durasi waktu sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian perlengkapannya yang digunakan adalah bahan diskusi kelompok. Itu termasuk. Jadi ada bahan diskusi kelompok itu termasuk perlengkapan. Oke. Perlengkapan yang digunakan adalah bahan diskusi kelompok. Bahan diskusi kelompok. Iya, bahan betul. Proyek hasil, produk hasil, diskusi. Produk hasil diskusi, gitu. Contohnya ya seperti itulah. Kayak Pak Kasim kemarin kan seperti itu. Terus lanjut. Ini durasi waktunya berapa, Pak? Berarti ini satu pertemuan berapa JP? Ya sudah terpotong dengan yang tadi Pak. Artinya apa ya? Disesuaikan aja. Kita coba 90 menit nggih. Enggak kebanyakan tuh, Pak. Anak SD itu per jamnya 35. Kalau kelompok katakanlah 20 menit susah. Cukup, Pak. 30 menit nggih. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Apa barangkali ada lagi Bu Arafah? Berapa serius ya? Iya, kok. Nggih, Pak, serius. Sampai gak krungu suarane. Monggo berapa? Pak, ini kan masuk inti ya untuk keterampilan relasi. Itu kan gak memerlukan waktu yang lama, Pak. Apalagi kita itu berdiskusi, terus ada bahan atau kegiatan yang setelah dilakukan dalam kegiatan ini tersebut terus didiskusikan bersama-sama gitu. Kak, durasinya hampir 1 jam gitu, bagaimana Pak? Oh, tentang. Tapi mempertimbangkan di SD itu per jamnya kan 35 menit Bu. Berarti andai kata 20 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, 2 JP. Berarti kan 70 menit. Nah, 70 menit sudah terpotong yang tadi, tinggal berapa menit. Kenapa? Ya, saya berarti ini kan 70 menit.
dikurangi yang atas tadi ya, Nggih. 10 menit dikurangi 15 menit dikurangi lagi 10 menit kesadaran sosial dikurangi 10 menit masih ada 35 menit Pak. Oh, masih ada. Nggih. Kita diskusi 30 menit terus pengambilan keputusan 5 menit. Saged. Saged, Pak. Terus nanti yang terakhir itu keputusan yang bertanggung jawab itu juga lumayan panjang juga tapi tidak sepanjang yang kalau gitu kita kurangi yang atasnya Pak. Nggih. Artinya gini, nanti yang keputusan yang bertanggung jawab nanti bisa dikurangi dulu ya, ini mumpung dari sini mesisan terakhir nggih. Keputusan yang bertanggung jawab itu peserta diajak untuk mempertimbangkan dampak dari apa yang mereka lakukan semisal atau apa yang mereka hasilkan, ngoten. Jadi di kelompok tersebut itu tanggung jawabnya atau dampaknya itu apa, ngoten. Misal tadi membuat apa, ngoten itu. Nggih. Jadi mempertimbangkan untuk dampak dan konsekuensinya. Bentuk implementasinya apa Pak ini berarti? Ya hasil karya yang tadi istilah itu kan ngoten nggih. Hasil karya tadi itu dimintai pertanggungjawaban atau kan ngoten. Mempertimbangkan dampak konsekuensi hasil diskusi. Ini bertanggung jawab atas hasil diskusi kelompok. Bagaimana Pak? Ke kelompok lain terkait diskusi. Gimana Pak? Iku ngoten ta. Kalau tulis teng chat niku saya terlalu panjang tadi. Ya. Boten. Bertanggung jawab atas hasil diskusi kelompok. Ketua kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok lain berkaitan hasil diskusi kelompoknya. Saged ya. Miftah monggo niki di riyen. Saged niku nggih saged sing awal nggih saged. Nek awal itu kan langsung menuju ke permasalahan. Kalau itu kan secara global, secara umum nggih. Nggih. Yang mana Pak ini sketsa yang sudah kita jelaskan kan teman-teman? Kira-kira. Nggih, yang atas saja. Oke, yang atas. Cuma ditambahi kalimatnya yang terakhir-terakhir itu diambil aja, Pak. Oh, kalimat yang terakhir. Nggih. Prosesnya itu diambil aja. Itu justru yang dipakai, nggih. Atasnya dibuang. Ya. Terus yang tadi dibuang. Aduh. Pak Mir, untuk merefleksikan kegiatan hari ini gitu, apakah masuk? Nggak masuk bertanggung jawab gitu? Mboten iki kayaknya masih ke ranahnya ranah siswa kayaknya, belum ranah guru nggih.
Oh, ngoten. Nggih. Ini kita pakai berapa menit Pak ini? Sebelum kita atur lagi waktunya. Nggih, diatur ulang mawon nanti sisanya berapa ngoten. Nggih. Enggak terlalu panjang-panjang, Pak. Tinggal Oke, berapa kita itu, Pak? hitung nggih. Nggih. Sebut kalau ini 5 menit, berarti yang terakhir itu 10 menit, Pak. 5 menit Cukup ya. dah. Ya cukup lah. Waktunya kan 70 menit. Waktunya kan 70 menit. Iya. 70 dikurangi 5, dikurangi Iya. 15, dikurangi 10, dikurangi 30, terakhir 10 pas 70 menit, Pak. 70 nggih. Oke, pas. 2 jam pelajaran. Jam pelajaran. Oke. Nggih, monggo sak kersa. Sementara ngoten mawon nggih. Sementara ngoten mawon. Nggih, Pak. Monggo, Pak, lanjut. Pun. Tabel 3.2. 3.2 ide penguatan kompetensi sosial. Penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan. Ini teman sejawat lah istilah ini. Teman sejawat nih. Berarti kan siswanya. KSE yang akan dikembangkan nggak sama saja Bapak, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sama. Oh, kalau gitu gini aja. Kita copy paste ya. Ini per item sendiri-sendiri apa enggak, Bu Bapak? Kenapa, Pak? Per komponen sendiri-sendiri. Berarti kolomnya ditambah ini ya. Simpun di Pak. Ditambah, Pak. Ngoten dah. Kesadaran diri. Dia kesadaran diri. Bagaimana? Ngeten lah, Bro, Pak. Pak, bentuk penguatan itu, Pak. Bentuk penguatan itu kita ambil 1 atau 2 itu loh, Pak. Ada bentuk penguatan yang sebelah kiri jenengan itu. Ya, ini. Itu menjadi tauladan. Tanopo niku, Pak. Bisa cilik niku. Oke, menjadi tauladan dulu. Nomor 1 ya. Nah, itu bisa diambil dulu. 1 menjadi tauladan, ngoten lho, Pak. Dengan ketik. Bawahnya sini nggih. Nggih, mriku. Tauladan. Kemudian deskripsinya. Nggih. Guru mensosialisasikan dan memberikan contoh, mengambil dan memerintahkan, mendukung gerakan semut, misal itu termasuk contoh. Apa, Pak, semut? Itu operasi semut loh, Bu, operasi semut. Oh, iya. Kemarin pas waktu loka itu ya, Pak, ya dibahas operasi semut. Guru apa tadi, Pak? Guru mengajak murid. Guru bagaimana, Pak? Guru mensosialisasi dan memberikan contoh dalam gerakan semut. Artinya sejenak memungut sampah. Semut itu sejenak memungut. Oh, sejenak memungut. Ya. Tambah pengetahuan ini, Bapak. Terus, apakah bisa itu Bapak memberikan contoh hadir tepat waktu gitu? Masuk kesadaran diri enggak? Menjadi tauladan. Nggih. Bagaimana, Bu? Tepat waktu. Kesadaran diri. Ampun, aja kakek. Loro ae. Halo.
Kita sampai durasinya jam 5 ya Bapak ya. Ini menunjukkan pukul jam 5:04 ya Bapak ya. Ya menunggu bututut aja, butututnya kan sibuk. Nggih. Napa malih Pak Miftahul Hujan sibuk banget. Teladan kesadaran Nggih diri. Bapak. Enggak. Warga sekolah sampun. Oh, warga semua ya termasuk ya. Sampun. Sampun. Kita arah ke bawah nggih. Oke, ke bawah. Manajemen diri. Diri napa sosial saged. Sosial mawon. Kita. Kesadaran sosial kesadaran diri. Ganti sosial artinya kita beralih kepada teman sejawat. Gitu. Nggih. Oh, nggih, siap. Kesadaran sosial. Oke. Terus ini bentuk penguatan berkolaborasi. Apa Pak? Bentuk penguatannya. Kan yang tadi kan menjadi teladan. Berikutnya kalau kesadaran sosial masih itu tak Bapak? Teladan nggih. Nggih. Teladan nggih. Oh. Masih teladan. Menjadi teladan nggih. Kesadaran sosial ya termasuk juga ya kayaknya ada Jumat bersih itu juga termasuk kesadaran sosial kan bareng-bareng. Ini hari Jumat semua sadar bahwa ada Jumat bersih barangkali. Contoh deskripsi kegiatan penguatan bagaimana Pak? Deskripsi kegiatan penguatan mengadakan sosialisasi kepada rekan sejawat. Atau aktif dalam komunitas sekolah Bapak. Oh, ngoten nggih sak kersa. Iya Bapak, kan ada komunitas sekolah Pombel itu. Barangkali kok aktif dari situ dan bekerja sama dari situ. Sakil nggak pulang? Sakil rumahnya mana sih? Sakil rumahnya mana? Dekat. Oh dekat. Sudah bilang ibu? Tadinya toko. Nah, itu. Bu Rofa cari Sakil. Bu Rofa. Gila. Yeah. Berarti aktif dalam komunitas praktisi sekolah dengan menyampaikan program-program yang dapat ditekuni sekolah. Bagaimana Pak menurut? Kan ini terkait deskripsi kegiatannya. Menyampaikan program-program. Saged. Deskripsi tambahan siapa yang terlibat, pakai semua sama kan ini Pak? Jawab. Tapi enggak pakai siswa, gitu. Program kan hanya guru. Kepala sekolah dan guru nggih. Adakah perlengkapan atau kebutuhan yang dibutuhkan? Ya perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Istilahnya kalau memang dituliskan juga tidak apa-apa. Kalau hanya perlengkapan dengan kebutuhan, ditulis perlengkapan sesuai kebutuhan juga tidak apa-apa. Contohnya seperti itu. Berikutnya, setelah kesadaran sosial, keterampilan relasi. Keterampilan relasi, iya monggo. Keterampilan relasi itu kalau di sini ada contohnya itu kegiatan forum diskusi
untuk berbagi pengalaman baik atau praktek baik. Kayak kemarin pada saat kita sosialisasi apa namanya visi dan misi, itu juga termasuk. Oh, iya. Kegiatan kegiatan forum diskusi atau berbagi praktek baik. Sekalian contohnya apa mboten nih, Pak? Apa nih? Niki dikasih contoh penyampaian visi misi sekolah apa mboten? Apa kita jelaskan saja? Betul usaha. Ini kan secara umum aja. Iya, secara umum aja. Kemudian yang terlibat, yang terlibat kepala sekolah, guru, kemudian ada juga pengawas barangkali kalau mau manggil pengawas juga bisa, atau pemangku jabatan yang lain, semisal ada komite kalau di SD juga saged. Kalau di SMP itu apa? Ada komite tak SMP? Komite itu kedua. Setelah tetap menjadi teladan gini gini. Bukan kolaborasi tadi. Niki menjadi itu Bapak nggak ada itu belajar dulu baru kolaborasi. Oh, itu kan kayaknya ada belajar dulu. Iya. Laptopnya di bawah ta. Burafa. Ini terkait keterampilan relasi niku belajar atau kolaborasi? Kolaborasi kan lagi. Ini sudah terlanjur kolaborasi. Nanti belajarnya kita buat lagi. Ingatan dah. Kan kan keterampilan relasi. Terus Pak, kita belajarnya apakah tidak bisa berkolaborasi dengan kayak wali murid? Yuk ada sendiri Pak. Komite ini kan ya. Itu enggak. Gimana? Sebenarnya wali murid atau komite juga sama. Terus belajarnya itu saged diselempitkan sebelumnya kolaborasi nggih saged atau di bawahnya kolaborasi. Ini yang manajemen waktunya sudah hampir. Terakhir belajar nih Pak Fajar. Ayo Pak Fajar, belajar Pak Fajar. Belajar Pak. Terus apa Bu Arafah menanya nonton. Iku Pak belajar kayak mengikuti diklat, meningkatkan kompetensi. Berarti itu termasuk manajemen diri tuh. Yuk masuk bisa juga kesadaran diri juga. Kan kita Pak Mif belajar itu kesadaran asli sadar dari dirinya sendiri gitu. Apa kok ngene Pak? Wis disatokno kabeh ngene antara kesadaran diri, manajemen diri. Dan itu kan jadi satu gitu kolome ngoten pripun. Ngeten. Oke. Tapi ini wis kadungnya wis kersane Pak. Ya Mbak. Monggo Pak, kesadaran diri. Atau gini, kalau belajar saya menemukan itu gini.
belajar ini komunikasi yang efektif, artinya mendengarkan rekan sejawat yang menceritakan masalah-masalah yang kemudian istilahnya teman sejawat yang lain saling memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Itu intinya seperti itu barangkali. Jadi nanti diskusi tambahan atau siapa saja yang terkait, rekan guru, sekolah, seperti itu yang saya temukan itu. Jadi ada permasalahan istilahnya KSI-nya itu komunikasi yang efektif antara teman sejawat. Berdiskusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Apakah itu masuk ke relasi tak Pak? Mboten. Oh iya. Keterampilan berelasi, ngoten. Mboten. Kalau kesadaran diri itu saya mikirnya itu kita belajar menerapkan metode stop itu loh Pak ya, stop yang berhenti sejenak, terus merenungkan dan melanjutkan aktivitas dengan memejamkan mata, itu kan belajar mulai dari dirinya sendiri. Bagaimana? Atau itu tetap Pak Fajar berdiskusi untuk memecahkan masalah dihadapi, tapi ranahnya itu bukan kesadaran diri, tapi apa itu bentuk relasi itu. Keterampilan relasi. Ya itu kemungkinan seperti itu. Iya, relasi. Apa kesadaran sosial mboten nih? Sosial mboten. Relasi antar teman. Kalau kesadaran sosial bisa juga masuk pada kolaborasi Pak juga. Kolaborasi. Iya. Kak ranahnya belajar gitu loh. Lho Pak, jika ana sing manggil kula Bu Rofa ngoten. Kalau pesan ganteng lho. Kok sehati barek sama sih Pak. Wis pawang jenengan sakniki. Santai mawon iku bagian sound system. Wis dibakat to. Arek kok sound gelek duit. Belajar kesadaran diri, berdiskusi. Umpama belajar itu gini, barangkali manajemen diri itu. Ya, masuk manajemen diri kira-kira masuk. Oh, manajemen diri. Iya. Nggih, juga masuk. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon terakhir niki. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tidak ada ya ini. Ada itu tak Pak? Bisa Pak, masuk Pak. Pengambilan keputusan. Ini kan kesadaran diri sudah ada, kesadaran sosial sudah, keterampilan relasi sampun, manajemen diri, tidak kurang satu hal. Betul kurang setunggal tak Pak? Saat yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nggih. Sekalian, Pak. Nggih. Tapi niki antar teman sejawat loh, antar guru loh istilah ingatan nggih. Nggih. Jadi apa? Jadi saat kita ditunjuk sebagai koordinator, kita harus membuat keputusan-keputusan, Pak. Oh, ngoten, nggih. Pelaksanaan program ngoten lah. Nggih. Pengambilan keputusan. Ini sebagai teladan.
Hmm. Ini sudah dipanggil sama Bu Tutut, suruh kembali ke bor 1 ini, Pak. Di WA Siap, grup. siap. Nggih. Kontak sementara ngoten nggih. Iya, betul. Nggih, nggih. Kita keluar dulu, kembali ke bor 1 nggih. Siap, Pak. Siap. Saya save dulu. Oke. Dengan simpan dulu, Pak. Siap. Pun nggih, kula hentikan nggih. Siap.